ada saat ini? Mampukah Geek Farm bangkit? Atau Bigetron akan membuat Geek Farm terluka? Mari kita langsung menuju ke Land of Dawn di Piala Arena. Mana tepuk tangannya? Ini dia untuk game ketiga kita antara Geek Farm versus Bigetron Alpha. Dan melihat ya Vincent dengan hero yang cukup nyamannya Roger, ini jadi sinyal yang cukup baik sebenarnya untuk Geek Farm. Ketika early game-nya bisa diamankan nanti, atau mungkin ngelihat objektifnya dua game tadi kan selalu diamankan sama Geek Farm juga ya. Itu bisa jadi satu harapan ya Om. Iya benar. Nah ini dia nih, kemampuan dengan adanya Jawhead ya. Cepat banget farmingnya, dia dibantu Smart Missile. Boy, sampai pakai Purify di early. Salah satu informasi yang cukup mahal untuk KY nampaknya kalau dia udah berada di level 2 ejector, Smart Missile, minimal Aboy sekarat dalam maut. Yep. Nah ini dia, itu dia. Baru kita bilang Sakral Tomotan bakal akan menjadi satu poin kill karena Aboy udah gak ada lagi jalan untuk pulang. Udah terlihat dengan sangat jelas dan langsung level 4 sudah kill, double kill gagal dapatkan dan nampak ke Sober Ken. Hampir saya tertangkap oleh seorang Vincent. Moreno depan sana masih coba untuk melindungi Sober Ken. Dan tip dari Bigetron gagal dimakan satu poin kill sebagai barter. Wah, move di early game yang bagus banget sih Om. Saya bilang dari Bigetron Alpha, dia nge-trigger banyak banget resource Om. Ya itu dia, informasi sih yang memang masuk ya, dan langsung ditarget tadi kan. Karena Abonya terlalu ke depan juga. Jadi flicker yang dipakai lagi ini membuahkan hasil, sedangkan Purify yang dipergunakan Aboy tadi di awal ya udah sampai di sana aja. Iya. Udah makin sampai di Iya. Setiap celahnya berhasil mereka ambil ya. Tapi mungkin yang jadi perbedaan dengan game-game sebelumnya, ini posisi dari Kadera terlihat jauh lebih aman Lebih aman, dibandingkan betul. game yang pertama. Karena tadi game pertama mungkin udah 2 kali ya ke pick off di early game-nya. Dan posisi XP nih, karena Turtle juga udah mulai muncul, itu juga akan jadi fight yang menarik melihat dari kedua belah jungler punya tipikal gameplay yang berbeda, tapi mungkin Super Ken yang akan lebih unggul dengan satu eliminasi yang udah dia pegang. Ya benar lihat nih, dari Super Ken-nya ya dia ambil dulu kan buat buff-nya. Hah? Ya karena mereka bakal setup turtle-nya ini, di setupin dulu sama EXP-nya. Betul. Dengan romernya juga, jangan sampai ya assassin-nya nih yang harus buat setup di turtle. Waduh, Vincent ngebuka badannya. Ini Super Luka udah tahu di mana target dia. Karena Detona akan coba untuk menghentikan pergerakan dari para pasukan si Bigetron. Kembalikan dibalikin keadaannya dan satu poin kill terhadap Ki. Ditumbangin. Initiate power dari Bigetron kali ini agak cukup berkurang. Tapi nampaknya seorang Super Moreno di depan sana bakal coba untuk mengganggu karena seorang Paliski. Super Luke masih menahan dengan Retribution Flicker yang membantu Super Ken. Tapi nampaknya Super Cool tidak berhasil melakukan sedikit cover. Paramin save the day for this time. Berikan pressure yang depan. Tapi Cops nampaknya yang bertukar dengan Super Luke. Dan satu hit terakhir dari seorang Vincent, The Executor, berhasil memakan Super Luke. Oke, bisa dibilang untuk kesempatan kali ini Geek Farm memegang sedikit keuntungan ya dengan objektif yang berhasil mereka amankan. Mereka juga dapat eliminasi pertamanya. Ini ngelihat fokusnya akhirnya udah mulai ke tujuan yang sama nih Om. Itu satu Iya. player yang berhasil dieliminasi. Ya misalnya Super Ken belum punya shadow kill tadi ya, untuk Ya. bisa dapetin atau maksimalin poin kill yang ada di bagian bawah juga. Jadi untuk tim fight panjang tadi memang benar ya, bagaimana untuk setup dari Geek Farm sendiri, mereka cukup sabar tadi. Dan Ya. Netherrealm yang itu juga cukup menyelamatkan tadi buat Netherrealm ya. Wah ya, itu bisa langsung meng-cancel, menutup ya semua potensial yang diberikan oleh Bigetron Alpha. Dan sekarang mungkin untuk fokusnya akan bergeser terlebih dahulu nih. Maukah mereka menuju ke arah gold lane-nya? Karena lagi-lagi ketika kaderanya dibiarkan bebas sejauh ini, wah ini bisa jadi ancaman ketika masuk ke mid game. Iya loh, kaderanya aman banget lah. Aku lihat. Iya. Dan bahkan Tenang. dia ngepok loh tadi. Iya, dan bahkan kalau bisa kita lihat Eman yang gak terlalu owning loh kali ini kondisinya. Iya. Dan bahkan tadi Emannya yang harus berdiri di turretnya dia udah Iya. tinggal 1 kotak 2 kotak HP, nungguin dulu untuk kapan masuk. Dan ya Cadira juga dia mainnya hati-hati banget ya. Posisinya jauh banget ya. Benar, mungkin mengingat nih kejadian yang terjadi dari game yang pertama. Oh, tapi sepertinya akan ada sesuatu nih dari para pemain Geek Farm. Wow, mereka langsung beragam ke seorang Ki depan sana dengan adanya Okel Sultan. Corner Billions tadi itu dia eksekutor mereka. Vincent berhasil melakukan trigger terhadap flicker yang dimiliki dari Ki. Seperti yang sudah kita sampaikan di dalam draft pick yang sudah selesai. Kalau Vincent gak dapetin power eksekutornya, Geek Farm tidak punya gigi dan taring yang tajam lagi selain Vincent. Nah, dan sekarang bergeser lagi nih untuk perebutan objektif. Seperti biasa, Geek Farm mereka cukup berhasil ya sejauh ini untuk ngedapetin objektif karena Turtle. Namun perbedaannya sekarang Bigetron Alpha yang justru udah memulai setup mereka terlebih dahulu. Oke, nampaknya dari Ki yang menjadi target utama dan pakar dari terbesar di Sound Point. Membuat para pasukan dari tim Bigetron mendapatkan 1 buah hadiah. Tapi itu tidak cukup kalau misalnya Super Lock juga harus tumbang karena Ki udah satu-satunya yang terbaik
sebagai korban jiwa. Oke, untuk saat ini kita bakal melihat juga Super Wah. Noob sih, karena ini bakal di pressure habis-habisan di area top lane. Oke, dihabisin. Seperlu bakal coba dimakan. Detonanya gagal teman Vincent. Kali ini masih selamat. Seorang Moreno gak ada jalan untuk pulang. Menangkap karena Moreno dapat double kill dan di tangan dari seorang Vincent membuat permasalahan dari tim Big Catron. Mereka lumpuh dan dikejar. Ingat tadi ketika di game pertama Hah? dan di game yang kedua adanya perfect turtle tapi goldnya tidak terlalu jauh dan ini dia. Geek Farm, mereka coba farming dengan point kill. Polish yang akan coba ditarget dengan ada smart missile dan juga ejector. Tapi dari Super Ken dengan Retribution dan banget shadow kill merasa memakan karena Poliski tidak akan ada jejak yang tertinggal dari top lane. Ya, tapi secara pertukaran bisa dibilang Geekfam masih punya keunggulan ya, Om. Dan maka tadi cuma eksekusi masuk aja kan buat super Ken-nya. Karena source skill Iya. dari Baloski juga memang sudah habis atau sudah selesai. Dan ya Cadera ini lumayan menyeramkan ya untuk di bagian bottom lane. Memang goldnya hampir sama tapi dia bisa head to head loh berhadapan dengan Harit. Iya, memang belum ada eliminasi, 1 assist doang juga sejauh ini. Tapi ya ketika Lunox dibiarin, ini nggak cuma masalah ke arah eliminasi ataupun damage, tapi ke arah objektif pun. Kita tahu betapa cepatnya ya Lunox untuk bisa nge-burst down tipikal kayak Lord ataupun Turtle nantinya. Dan memang area river yang akan selalu dikuasai oleh Geekfam sejauh ini. Iya. Ini Rivernya sama-sama kuat sebenarnya. Tapi untuk setupnya ini nangkap ke Cadera, dia masih bisa Oke. nge-dash loh. Wah, Dan lihat di depan sana dari seorang Kadera akan memakan karena seorang kehilangan dengan sangat instan. Membuat power karena Turtle akan ada di tangan dari tim Geek Farm harusnya dan Cops pun selamat. Walaupun Netherrealm harus keluar, tapi kayaknya tim Fight dengan 5 versus 4 mereka masih bisa pegang sih. Iya, perbedaan kuantitas akan cukup terasa sih, terutama untuk sosok gold lane-nya nih. Apakah Eman udah mulai bisa join ke arah team fight? Karena Baleski di area terdepan udah mulai terkuras. Bahkan di sini Eman menjadi target yang sangat sakit dan langsung kena zone. Gagal untuk menghasilkan pergerakan di seorang Shadow Kill. Dari sosok Super King berhasil mentikau bergerak Salter. Chapter pun terjadi. Perpasukan dari tim Geek membalikan kembali keadaan dengan adanya Lunok dan Pakeneman. Tumbang begitu saja Kadera. Selamatkan oleh seorang God. Tapi membalikan kembali keadaan dengan Ki. Tidak memiliki jalan untuk pulang. Davis Primer Walker bisa dilakukan dengan Moreno. Gak ada jalan untuk bisa menyelamatkan dirinya. Di depan sana Kadera datang dan Super Luke akan tumbang menjadi Luka. Bukan Luka, tapi Luka dan Lia. Seputar dari Apoy. Membalikan seorang Moreno dan Apoy. Apoy! Again! Save the day for this time. Wow, Geekfam. Entah apa yang terjadi pada mereka di balik layar tadi, tapi yang jelas ini game yang luar biasa untuk mereka satu persatu ya, dari segi harmonisasi skills, dari segi tadi kita ngelihat cara mereka untuk nge-delay dan Goms. Aku ngeliat dia bersinar banget sih di game ini. Efek knock-up-nya berpengaruh besar buat tim fight. Yes, Earthshatter ya, yang memang tadi cukup on point. catatan win rate gameplay antara Cops dan juga Kadera ternyata masih menjadi tanda tanya besar. Lihat permainan mereka di game yang ketiga, 2.200 gold, early game pressure, dan bahkan dengan one way ticket dari 4 hero-nya nggak peduli mereka seperti apa untuk team fight, tapi hajar, tabrak masuk. Aja, dan memang satu persatu ya, mereka berhati-hati banget untuk setiap resource yang akan dikeluarkan. Dan sejauh ini dengan alter turret yang sudah mulai diruntuhkan satu persatu, posisi Evan jadi semakin dipertanyakan. Iya, setuju aku. Ini akan menjadi tamparan besar. Pertama, mereka akan menampar 6 caster yang bertugas. Dan yang kedua, mereka akan memecahkan dengan adanya win rate 100% dan mereka kehilangan seorang Eman. Di saat Lord akan coba muncul. Termasuk dengan dari tim Big Gatron. Mereka tidak boleh fight kembali. Mereka harus mundur ke arah belakang. Di sini harus mereka lakukan. Karena kalau tidak, mereka akan kehilangan Lord. Mereka harus reset dari Big Gatron. Dan Geekfam biarkan mereka mendapatkan Lord. Karena memang Geekfam punya power tersebut. 3.000 gold difference. Yap. Gak ada container, Eman. Power retribution dari Super Ken akan menyelamatkan. Tapi nampaknya tidak. Wah, ini bebas banget berarti untuk Geekfam. Tapi sebenarnya apa yang harus dilakukan oleh Big Gatron apa, Om? Ya mereka harus lebih sabar juga ya, karena melihat bagaimana penalty zone yang selalu dilepaskan dengan Baloyski. Ini akan men-trigger seperti tadi misalnya, dia langsung targetnya ke Eman. Nge-triggernya apa? Zaman Force dan ada efek dash. Begitu semuanya sudah terpakai, tim fight-nya jelas langsung di-initiate juga. Iya ya, dan International juga udah ada tangan dari seorang Ki sebenarnya untuk bisa menahan beberapa damage yang masuk dari Kadera. Tapi memang udah langsung terlihat kan, dengan satu momen saja Kadera bisa dapetin 204 dari segi KDA-nya. Atau pancing Faramisha untuk Netherrealm duluan, ini mau gak mau sih. Oh, oke. Ya, karena Netherrealm-nya yang dari tadi juga selalu bisa menyelamatkan untuk tim fight Geekfam. Oke, berarti tandanya mereka tidak belajar dari game mereka yang pertama.
shutdown ke arah gold lane tidak mereka lakukan. Dan bahkan seperti kata Nevin, lihat kaderannya jadi lebih bebas. Dengan 2 point kill dan bahkan 4 assist dengan Moblins kali ini akan lebih memanas. Dan daya survivability dia akan lebih kuat. Dan di arah top lane didorong oleh Kadera seorang diri. Dan Eman gak bisa masuk sembarangan. Kasusnya berbeda, ingat targeting dari sosok Kadera sebanyak apapun upside damage yang dimiliki dari Eman itu gak ada gunanya. Ya, tiba terakhir yang kita lihat di bagian bottom lane pun itu Eman loh yang pertama kali terpick off dengan posisi yang jauh di bagian belakang. Betul. Semuanya bisa ditembus oleh para pemain dari Geek Fam. Jadi ketika Lordnya juga udah mulai hadir dari bagian bottom lane, gak menutup kemungkinan untuk Geek Fam bisa langsung ngebuka team fight-nya dengan Gops yang ada di area online. Betul Nevin, aku mencium bau-bau busuk God bisa melakukan initiate. Dan biarkan Baloski yang nge-following up. Bukan Baloski yang melakukan initiate. Baru di following up, tapi malah aku melihatnya ada di tangan dari Gob. Betul sekali, jadi ada 2 opsi ya yang sebenarnya bisa dibuka dari pikiran Alpha harus membagi fokus mereka ke 2 hal itu. Tapi dari Geek Fam terlihat juga masih cukup sulit sebenarnya untuk masuk lebih dalam ya, Om. Ya, mereka harus lebih sabar juga ya untuk menunggu. Memang mereka punya Aboy, tapi mereka mau gak mau harus simpan untuk Netherrealm-nya ini di save dulu. Jadi kalau ada memang tim fight yang krusial, barulah bakal ke-trigger. Karena mereka memang bisa nabrak, mereka bisa ngebuang Netherrealm. Tapi kalau mereka sampai gagal, dibalikin pas. Dan itu dia di depan sana, mereka sepuluh ke belakang. Tim fight terjadi, depan berpaskan nanti Piketron. Mereka kelampuan dan dapatkan 2 point kill hilang. Ini bencana di arah top lane. Mereka pecah ke dalam pasif ya. Tapi lihat dengan 5 orang yang masih standby posisi berhasil mendapatkan turret base dari tim Piketron. Satu hit, no way. Masih ada minion. Superken, gak boleh boros dengan Guacero yang dimiliki. Kira Carrera still on posisi depakan. Best terbuka dengan sangat besar. Termasuk dari tim Kick Fan. Mereka langsung clear minion. Dengan adanya Superken masuk dengan Guacero tapi tidak mau terlalu terburu-buru. Dan reset menjadi sebuah jawaban. Disiplin gaming from Kick Fan membuat mereka menghentikan permainan early pressure yang diberikan. Dan fokus terhadap apa yang ada di depan, yaitu objektif terhadap board. Ya, 1 buah base turret berhasil dihilangkan dan momentum dari Baloski ternyata Yap, yang itu jadi dia. pembuka. Ya, penalty zone. Penalty zone ini selalu ya menjadi salah satu 3 spell yang memancing team fight. Karena kita udah gak bisa lari dari sana. Betul. Kalau kita gak punya skill dash, atau kita gak punya flicker, purify, itu lumayan mahal tadi dananya tim fight yang terinitiate yang gak siap sama sekali bagi pemain-pemain Geton Alpha. Wah, tapi untuk sekarang mereka nggak boleh nggak siap sih. Pikiran Alpha, mereka udah ada di ujung jurang kalau menurutku. Kalau misalnya mereka kehilangan Lord kali ini, fatal banget efek yang bisa diberikan oleh para pemain dari Geek Fam. Ini momen dari Bigetron ada di Superlook. Gimana caranya Superlook loncat ke dalam, Geton namakan ke arah Vincent, itu satu-satunya. Tapi kalau Vincent nutup dengan Lycan Pounce, itu udah di luar kuasa dari Superlook. Dan ini bentar lagi momen yang sangat ditunggu-tunggu oleh Bigetron Alpha. Mereka mencoba untuk melakukan takeover karena Luke berada di depan mata. Dengan Ki yang gagal melakukan ejector, nampaknya membuat para pasukan dari tim Kick mereka tidak akan kenal kendor. Clear di arah minion, di arah mid lane, dan bahkan staking di arah top lane. Itu menandakan dari Bigetron, mereka harus punya 2 tujuan. Clear di mid, clear di bottom, dan clear di arah top lane. Tugas mereka terlalu banyak. Wave ini di bagian bottom lane sih udah mulai sangat menumpuk ya. Jadi mau nggak mau harus ada satu pemain yang muncul di bagian bottom lane dan ini kesempatan emas untuk Geek Fam maju ke bagian depan. Tapi Baloski di depan sana melihat ke arah Supercat. Penalti sekar belakang dengan adanya West Frank di depan sana berpaskan dari tim Piketron. Mereka harus menuju ke arah belakang tapi Apoy udah kan ada Red. Berarti bisa di shot point. Dengan adanya Eman yang harus tumbang tepakan. Kehilangan Eman. Tidak ada ujung tombak. Kadera memang tumbang. Tapi Vincent masih bersinar. Dengan mulai dan Lycan Pump. 2 hilang. 3 dan bahkan ini bencana. My God, Geek Fam berhasil melakukan 3 point kill. Membuat pasukan Piketron. Mereka hilang arah. Masih ada Superken. Tapi nampaknya Lord tidak bisa dihentikan oleh 2 pemain saja di sini. Oke, sama-sama kehilangan 3 pemain tapi Lord yang begitu mahal jatuh ke tangan Geek Fam, Om. Ya, itu dikerahkan juga ya mau gak mau tadi ya. Karena kelihatan show-nya Eman di bagian bawah tadi. Langsung dipercepat dan bahkan dicek untuk push yang belum dibuka tadi oleh pemain Geek Fam. Dan tim fight berhasil memang dimenangkan berimbang untuk tim fight-nya. Tapi Lordnya jatuh ke tangan Geek yang tidak dikawal sama sekali. Jadi seperti ini hanya sebuah reset point untuk kedua tim ini. Iya. Tapi tetap sih dari Geek Fam mereka udah menunjukkan nih untuk Eman ya bisa ditangkap dengan cukup mudah. Iya. Damage-nya besar banget. Itu pakai assault ya kan. Iya. Gimana nggak besar? Orang glowing one dititip ke arah Kadera. Biar Baloski bisa full defense, lihat. Udah, yang penting Kaderanya bisa ngasih 1 kali damage saja karena Eman untuk Davin udah kelar. Iya. Kadera, Vincent bebas banget di game kali ini. Tapi dari Bigetron Alpha pun mereka masih punya ya power clearing yang begitu cepat juga. Dan ini mungkin bisa di-track ke arah mid game, late game juga sih. Ya.
masih bisa sih kalau kita bicara soal di track sampai late game ya. Tapi seberapa bersih dulu nih? Karena dari tadi yang selalu melakukan initiate juga ini adalah Geek Farm. Nah, bedanya di game yang kedua dan ketiga. Yang kedua mereka initiate, mereka kalah. Nah, di game ini mereka initiate. Wow. Oke, penalti zone telah dibuka dari Maloski masih bertahan di depan sana. Tapi informasi yang telah diberikan tidak ada Maloski, tidak ada initiate. Dengan Moreno yang juga tumbang. Buat perpasukan dari tim Picketron, mereka lakukan setup kembali. Reset adalah sebuah jawaban. Dan mungkin satu hal yang harus dipelajari dari Geek Fam dengan dari Picketron adalah cover terhadap tim Geek Farm itu harus lebih cepat. Karena Bigetron cover setup mereka selalu sangat-sangat cepat. Wah, aku setuju banget sih. Apalagi sebenarnya dari game punya dua hero untuk cover lah. Ada Paramis, ada Gops juga ya. Untuk bisa ngebalikin setupnya nantinya. Nanti dari Geek dengan keunggulan gold yang sudah mereka pegang, ini harus bisa dimanfaatkan secepat mungkin. Jangan sampai kejar karena late game. Karena di late game yang aku bisa lihat, ini potensi dari Moreno justru yang udah kelihatan. Ya. Ada satu lagi sebenarnya. Ini clue-nya untuk Geek Farm ya. Kalau penalty zone dibuka dengan Baloski, itu udah pasti tim fight. Udah pasti. Bener sih. Dan itu yang di-initiate juga kan, akhirnya ya udah dilawan aja. Makanya, kalau memang mereka bisa ngelawan tumbangin Baloinya ya kemungkinan besar menang Geek Alpha. makanya dia harus geser gak sih? Initiate di Gops. Yap. Ini Karena tetap, tapi kita belum pernah melihat Gops yang Iya, karena Gops masih punya power survive. Kenapa kok bisa bilang power survive? Sabar. Kalau Gops itu adalah salah satu orang yang punya primal ward, absorb damage, barter damage punya, survivability punya, tapi kira membuka badan. Seperti kita sana tertangkap oleh seorang Palas kira nampaknya dengan adanya para pasukan yang pikir transfer forget. The power of retribution take over. Lord yang manis dan bakal flawless di tangan para pasukan dari tim Geek Farm. Yes, tidak ada kekurangan sama sekali untuk Geek Fam kali ini. Masih dengan 5 pemain mereka yang strong dan kesempatan terakhir Wawah untuk kasih winning condition buat Bigetron Alpha. Wow, sabar aja sih kalau Bigetron Alpha. Mau gak mau nih, mereka harus bisa memaksimalkan positioning dari Zaz. Oke, mereka akan coba menuju ke arah tengah. Maloski di depan sana dengan ada flanker yang dimiliki. Damage yang terlalu besar diberikan. Tapi para pasukan dari tim Geek Farm nampaknya masih menunggu karena ada rap. Lihat, udah masuk Lordnya ke arah base. Maloski mencoba untuk melakukan beating. Fokus menuju ke arah minion, di-clear terlebih dahulu agar bisa melancarkan serangan dan pakan ini. Mentara, Geek Farm berhasil mendapatkan tema dan memecahkan kemenangan dominasi Pegasus Alpha. Geek Farm, Reform is real!